Halo sahabat-sahabat semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Dan kembali lagi di channel Pojok Inggris. Di video pembelajaran kali ini kita akan kembali melanjutkan materi tentang TOEFL, di mana di video pembelajaran sebelumnya sudah kita jelaskan, sudah kita bahas materi TOEFL berkenaan dengan pasif dan tenses. Dan di video pembelajaran kali ini kita masuk kepada TOEFL skill 38 dengan materi using singular and plural noun correctly, yaitu menggunakan kata benda tunggal dan jamak secara benar. Ini penting untuk kita bahas, untuk kita jelaskan penggunaan kata benda tunggal dan jamak ini, karena seringkali di dalam soal TOEFL, utamanya TOEFL Written Expression, yaitu soal dari 16 ke soal nomor 40, seringkali muncul soal TOEFL yang berkaitan dengan penggunaan kata benda tunggal dan jamak ini. Ada kalanya di dalam soal TOEFL Written Expression itu kata bendanya yang seharusnya singular dibuat menjadi plural, dan sebaliknya ada kalanya kata bendanya harus plural kemudian di dalam soal dibuat singular. Oleh karenanya sahabat-sahabat perlu memahami kata kunci dari dua kata benda ini, yaitu kata benda singular dan plural ini. Di dalam bahasa Inggris, untuk kata singular dan plural itu ada keywordsnya, ada kata kuncinya. Di dalam tabel ini sudah kita tulis keywords for singular and plural nouns, kata kunci untuk kata benda tunggal dan jamak. Kata kunci untuk kata benda tunggal di dalam bahasa Inggris itu berupa kata each yang bermakna masing-masing, kemudian every yang bermakna setiap, kemudian single bermakna satu, one bermakna satu, dan atau bermakna satu juga. Artinya ketika kata bendanya diawali oleh kata each, every, single, one maupun atau maka kata benda setelahnya harus berupa kata benda singular. Ciri-cirinya kata benda singular, kata benda tunggal itu tidak ada penambahan s atau es pada kata bendanya. Kemudian kata kunci untuk plural nouns, kata benda jamak, yaitu berupa kata both yang bermakna keduanya, two bermakna dua, berarti number itu ya bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Kemudian many bermakna banyak, several bermakna beberapa, dan various bermakna bermacam-macam. Ketika kata bendanya diawali oleh salah satu dari ini, both, two, number yang lain bisa many, several, dan various, maka kata benda setelahnya harus berbentuk plural. Ciri-cirinya adalah dengan menambahkan s atau es pada kata bendanya tersebut. Di bawah ini ada contoh yang salah dari kalimat bahasa Inggris yang di dalamnya terdapat keywords untuk kata bendanya. Biasanya di dalam soal TOEFL Written Expression dibentuk seperti ini, dibuat sengaja salah seperti ini. Pertama, on the table there were many dish. Maknanya di atas meja itu ada banyak hidangan. Di sini ada keywords berupa kata many yang bermakna banyak. Karena many ini merupakan keywords dari benda plural jamak, maka kata benda yang terletak setelahnya pun juga harus berbentuk jamak, yaitu dengan menambahkan s atau es. Maka contoh yang pertama ini, on the table there were many dish, ini adalah contoh yang salah. Kenapa? Karena dish-nya tidak dibentuk jamak, padahal sudah ada keywords yang menunjukkan jamak. Harusnya di sini ditambahkan es menjadi dishes. On the table there were many dishes. Contoh yang kedua,
The lab assistant finished every test. Di sini ada keywords berupa kata every, di mana every ini adalah keywords for singular noun. Oleh karenanya, kata benda yang terletak setelahnya pun harus berbentuk tunggal. Di sini sudah dibentuk jamak, maka contoh yang kedua ini adalah contoh yang juga salah. Harusnya menjadi, supaya benar, S-nya dibuang menjadi the lab assistant finished every test. Pembantu atau asisten lab itu menyelesaikan setiap tes. Jadi teman-teman perlu memahami atau menghafal atau menguasai keywords ini, supaya nanti ketika muncul soal TOEFL model atau materi singular dan plural noun pada soal TOEFL written expression, teman-teman bisa dengan mudah menjawabnya. Sekarang kita masuk kepada contoh kalimat, menganalisis kalimat. Yang pertama, the sales clerk demonstrated various additional way that the machine could be used. Pada kalimat ini ada keywords berupa kata various. Various ini maknanya bermacam-macam, dan ini adalah keyword untuk kata benda jamak. Maka kata benda yang terletak setelahnya pun harus berbentuk jamak. Di sini kata bendanya berupa kata way yang berbentuk tunggal. Berarti contoh ini adalah contoh yang salah. Maka incorrect. Maka kalimatnya supaya benar tinggal kita tambahkan S di sini. Menjadi the sales clerk demonstrated various additional way that the machine could be used. Maknanya pelayan toko itu mendemonstrasikan, menunjukkan berbagai macam cara tambahan bagaimana mesin itu bisa digunakan. Jadi incorrect karena way-nya di sini tunggal. Sementara di sini ada keyword berupa kata various. Contoh yang kedua, there were several boxes in the cupboard and each box contained dozen glasses. Di sini ada kata several, maka kata setelahnya harus jamak. Ini sudah benar. Ya, boxes. Kemudian ada keyword each, maka di sini harus tunggal. Ini sudah benar, box tanpa es. Maka karena ini sudah benar sesuai dengan keywordnya, maka kalimat ini correct, benar. Ya, kalimat ini sudah benar. Kalau ini kenapa ada es? Bukan e-nya yang dilihat, tapi dozen yang bermakna satu lusin. Ini 12 maknanya, selusin. Maka di sini ditambahkan es. Maknanya ada beberapa kotak di dalam lemari itu, dan masing-masing kotak memuat 12 gelas atau satu lusin gelas. Contoh yang ketiga, the woman found it difficult to believe that both of the piece of jewelry had disappeared. Di sini ada kata keywords berupa kata both yang menunjukkan atau menjadi keyword dari kata benda yang jamak. Maka kata benda yang terletak setelahnya pun harus dibentuk jamak. Di sini piece bentuknya tunggal. Maka contoh yang ketiga ini adalah contoh yang incorrect. Harusnya pieces. Ya. Maknanya perempuan itu sulit percaya bahwa kedua buah intan atau permata itu telah hilang. Ya, jadi ini incorrect karena di sini ada both yang menjadi keyword dari kata benda jamak, sementara di sini piece bentuknya tunggal, tidak cocok dengan keywordnya. Makanya di sini incorrect. Contoh yang keempat, the manager was surprised that not single worker was available on Tuesday. Di sini ada kata single yang menjadi keyword dari kata tunggal. Kemudian kata bendanya di sini sudah berbentuk tunggal. Maka antara keyword dengan nounnya sudah sesuai. Maka kalimat ini adalah kalimat yang correct, benar. Manajer itu terkejut
bahwa tidak ada pekerja satupun yang ada pada hari Selasa. Contoh yang terakhir dari menganalisis kalimat. When the first bill was defeated, the Senate immediately began work on different bills. Di sini ada keyword berupa kata atau a. Maka karena ini keyword ini merupakan keyword dari singular, kata benda yang tunggal, maka kata bendanya harus juga berbentuk tunggal. Di sini bills ini jamak, sehingga tidak cocok dengan keywordnya. Maka contoh yang terakhir ini adalah contoh kalimat yang incorrect, salah. Maka harusnya di sini s-nya dibuang menjadi bill. When the first bill was defeated, ketika undang-undang atau rancangan undang-undang yang pertama kalah, anggota Senat langsung memulai bekerja dengan rancangan undang-undang yang berbeda. Jadi bill maknanya undang-undang, di sini tanpa s karena di sini ada keyword berupa kata atau yang bermakna satu, tunggal. Terakhir, sekarang kita latihan mengerjakan soal TOEFL Written Expression dengan materi penggunaan kata benda tunggal dan jamak di dalam bahasa Inggris. Soal yang pertama, Uranus is the seventh planet from the Sun. Maknanya, Uranus adalah planet yang ketujuh dari matahari. Ini ada kata kunci ya, seventh ini maknanya bukan 7 tetapi ke-7. Kemudian kata bendanya di sini sudah tunggal, Uranus. Maka harusnya di sini yang salah ini jelas yang C ya. Kalau alpha ini benar, is tunggal. Kenapa? Karena Uranus ini tunggal. Kemudian the mengawali bilangan bertingkat, memang harus kalimat bertingkat itu diawali oleh the. Ini sudah benar, tinggal yang Charlie ini yang salah, yaitu planets ini bentuknya jamak. Sementara di sini seventh maknanya bukan 7 tetapi ke-7. Maka harusnya s-nya ini dihapus. Ya. Untuk soal nomor 1 yang salah adalah yang Charlie. Soal yang kedua, the first of two such investigations requires the students to read continuously over period of 4 hours. Yang pertama, alpha investigation, yang bravo requires, Charlie period, delta 4 hours. Kira-kira yang salah antara alpha, bravo, Charlie, delta itu yang mana? Ya, yang salah yang alpha. Kenapa alpha salah? Karena di sini ada keyword berupa kata to yang bermakna 2. Ada keyword ini to, 2 menjadi keyword dari kata benda jamak. Maka harusnya kata bendanya juga harus berbentuk jamak. Jadi yang salah yang alpha harusnya menjadi investigations, menambahkan s. Ya, menambahkan s karena di sini sudah ada keyword berupa kata to. Jadi nomor 1 Charlie, nomor 2 alpha yang salah. Mungkin itu saja untuk materi kita pada video pembelajaran berkenaan dengan penggunaan kata benda tunggal dan jamak ini. Rasanya sangat mudah untuk materi ini asal teman-teman mengingat keywordnya untuk masing-masing. Apakah kata bendanya harus berbentuk jamak atau berbentuk tunggal. Terima kasih. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.